Ini kebetulan kami juga yang mengundangnya. Beliau adalah Profesor Dr. Ari Junaidi. Profesor Dr. Ari Junaidi. Profil singkat beliau adalah staf khusus Presiden Megawati 2014-2010. 2010. 2010, mohon maaf. Kemudian sebagai tim pemenangan juga untuk pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, Pak. Iya. Ya, ini sebuah kebanggaan bagi kami untuk berkenalan dan dikunjungi beliau, dan ini mudah-mudahan memacu kami untuk terus berkembang ya, Dek ya. Ya, Dek Nafati ya. Dek Mbak Titi maksudnya untuk berkembang menjadi media yang besar di wilayah perbatasan karena tantangannya banyak. Peluangnya ada kalau Kijing itu dibuka, kemudian jalan tol, jalan porosnya dibuka dan lain sebagainya, itu akan menjadi peluang emas ya. Oke, Profesor, kalau tadi kita sudah profil singkat ya, Profesor. Ini kan kami dapati bahwa Profesor kesini itu sebagai membawa penelitian untuk pilkada, survei Kabupaten Bengkayang juga termasuk di lembaga survei nasional Nusakom Pratama, ada Profesor sebagai direkturnya. Bisa dijelaskan ke kami, Profesor, untuk hasil singkatnya saja, apa hasilnya penelitian yang dilakukan? Karena banyak calon yang muncul ini, banyak sekali baik dari partai independen, ada juga calon yang datangnya dari masyarakat bawah. Itu. Apa ini termasuk dalam penelitian yang Profesor Doktor lakukan atau tidak? Mohon penjelasan singkatnya ya. Baik, awalnya itu lembaga survei saya Nusakom Pratama diminta oleh DPP, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, untuk melakukan survei, dan saya bersama tim, makanya saya hafal lekuk-lekuk dan seluk-seluk beluknya Bengkayang. Ya, karena saya keliling Bengkayang di 17 kecamatan. Saya masih ingat tuh enaknya sop daging depan rutan atau lapasnya Bengkayang. Betul. Ada lupa namanya itu. Warung Jawa kalau salah ya. Iya, Warung Jawa itu. Saya melakukan survei tentang apa sih yang diharapkan oleh masyarakat Bengkayang di 17 kecamatan. Itu pertanyaan dasar. Betul. Dan dari 820 responden yang saya dapat gitu ya, 820 yang tersebar di 17 kecamatan, mereka menginginkan adanya kepemimpinan baru di Bengkayang. Jadi masyarakat Bengkayang itu tahu akan ada pilkada nanti di September 2020, dan hasilnya cukup mengejutkan juga gitu ya, bahwa masyarakat Bengkayang itu masih mengeluhkan tentang ketersediaan lapangan kerja. Selain ketersediaan lapangan kerja, masyarakat Bengkayang itu menghendaki adanya perbaikan infrastruktur. Kalau persoalan itu saya rasakan karena jalan-jalan di Suti Semarang misalkan, Kecamatan 17, Siding misalkan, itu kan dalam kondisi yang jauh dari layak, betul. Kemudian saya kira itu Montrado itu di luar negeri gitu ya, Montevideo. Montenegro gitu ya. Iya, Montenegro ada Montevideo. Ternyata Montrado itu ada di Bengkayang. Dan kondisinya juga hampir sama dengan kayak di film-film tuh, jalannya hancur lebur itu ya. Nah, masyarakat Bengkayang itu pingin figur yang nanti menjadi bupati itu tidak terkait dengan kasus-kasus KKN. Betul. Nah, kejadian kemarin ada operasi tangkap tangan OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu menjadi trauma politik bagi masyarakat Bengkayang. Sampai saat ini ya? Iya. Mereka tidak menghendaki adanya korupsi, dan itu juga wajar ya. Iya. Kedepannya itu memang Bengkayang harus dipimpin oleh sosok yang punya kepedulian untuk membangun Bengkayang. Yang tadi saya bilang ya, bahwa Bengkayang itu punya masa depan yang luar biasa. Jangan sampai nanti ada bandara di Singkawang, ada jalan tol Singkawang Pontianak, pelabuhan internasional di Pantai Kijing Mempawah gitu ya. Kemudian ibu kota baru pindah ke Penajam Pasar Utara dan Kalimantan menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis Indonesia di 2024, Nagara Rimba Raya. Nama ibu kota itu Nagara Rimba Raya. Nah, Bengkayang mau jadi apa? Padahal Bengkayang potensinya ada. Besar. Semua tambang ada, semua hasil bumi ada. Dan kesuburan Bengkayang itu kan nomor 1 di Kalimantan Barat. Iya. Nah, oleh karena itu bupati mendatang itu yang harus mempunyai visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas.
Dan ternyata gitu ya, hampir semua masyarakat itu mempunyai pilihan politik. Di angka survei yang paling tinggi itu nama Sebastianus Darwis yang paling tinggi. Pak Darwis ini. Betul, Pak Darwis yang cukup tinggi. Kemudian ada beberapa nama yang di luar Pak Darwis. Ada seperti misalkan Bu Neneng Gidot, ada Martinus Kajot, kemudian Pak Ahi misalkan. Oleh karena itu pilkada yang mendatang itu harus dimaknai sebagai pesta demokrasi. Siapapun yang terpilih nantinya harus kita dukung. Itu kata kuncinya. Ya, siapapun yang terpilih harus kita dukung. Dan jangan adalah dan lagi, bupati yang terpilih harus bisa mengayomi harus bisa semua masyarakat lapisan golongan yang ada di Bengkayang. Jadi tidak ada betul, tidak ada sekat-sekat lagi. Kita adalah Bengkayang. Bengkayang adalah kita semua gitu ya. Jadi saya pun yang bukan orang ke Bengkayang punya harapan besar terhadap Bengkayang. Karena ingat 2024 nanti eranya pemimpin muda. Dan memang saatnya anak muda memimpin. Jadi jangan heran nanti Bengkayang juga lahirlah pemimpin-pemimpin muda. Dan menurut saya Bengkayang punya segalanya, saya rasa. Oke. Tadi kan kalau kita dari survei 820 orang ya dokter, dari 17 kecamatan yang ada. Kemudian bisa berapa nama yang muncul di situ? Ada nggak pembatasan nama calon? Misalnya cuma 10 yang disurvei atau cuma 20 yang disurvei? Saya melakukan survei itu di minggu ke-3 November sampai minggu pertama Desember 2019. Oh, iya. Waktu itu muncul banyak nama yang ada di bursa politik di Bengkayang. Iya. Lagi-lagi masyarakat itu juga melihat tidak hanya baliho ya, perang baliho boleh, tapi masyarakat kan akan merasakan siapa sih yang selama ini punya hasil karya nyata gitu ya. Iya. Dan memang tidak berkisar dari 5 besar nama. Ada 5 besar nama. Ada Pak Sebastianus Darwis, ada Bu Neneng Gidot, Moses Ahi, kemudian ada lagi Pak Kajot gitu ya. Tapi lagi-lagi yang dipilih itu tadi ada nama itu mulai makin mengerucut. Misalkan saya tidak milih yang terkait dengan persoalan KKN misalkan. Mengerucut lagi ya. Saya tidak mau Pak yang terkait dengan persoalan moral gitu ya. Saya juga nggak tahu apa yang moral yang dimaksud oleh warga ya. Tapi mereka menghendaki adanya harmonisasi kepemimpinan. Jadi kalau bupatinya dari non muslim, wakilnya muslim misalkan. Nah, kombinasi-kombinasi itu menjadi perhatian warga sehingga calon mengerucut gitu ya. Ya betul, dan mengerucut ketemulah nama Pak Darwis dan Samsul Rizal. Betul, dan ini kan didukung oleh masyarakat Dayak, oleh masyarakat Melayu, kemudian ada masyarakat non-muslim, ada masyarakat muslim, kemudian ada PDIP dan Golkar. Menurut saya udah gaduh-gaduh gitu ya, dan seleranya semua ada di situ sebetulnya. Oke, Pop. Itu kan dari 5 nama, Pop. Kalau kita persentasekan, si Darwis ini dalam posisi berapa persen lah dari 5 nama ini? Kalau kita ambil dari 820 itu atau jumlah dari semua survei yang pernah saya lakukan di berbagai provinsi ya. Nama Sebastianus Darwis itu yang cukup paling tinggi, bahkan menurut saya tidak ada lawan ya. Tidak ada lawan. Kalau pilkada hari ini dilakukan gitu ya. Hari ini dilakukan misalkan itu, Darwis yang akan menang. Ini berdasarkan keyakinan saya melakukan survei di 17 kecamatan dan hampir semua merata mendukung Darwis. Hampir semua agama, pemeluk agama yang Muslim, Kristen, Katolik, Protestan, kemudian Tionghoa, Konghucu gitu ya, mereka juga kompak memilih Darwis. Demikian juga beragam latar belakang partai politik, orang PKB mendukung Darwis, Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat pun juga mendukung. PKS full malah mendukung Darwis. Dan ini menjadi parameter bahwa ketika calon itu muncul tidak lagi dilihat berdasarkan latar belakang, tapi kembali dilihat dari jejak rekam calon yang bersangkutan. Nah, sama dengan kalau saya keliling Indonesia gitu ya, ada nama Abdullah Aswar Anas di Banyuwangi itu didukung oleh semua komponen masyarakat. Kemudian ada Tri Risma hari ini Surabaya itu didukung juga semua calon latar belakang masyarakat. Jadi menurut saya Bengkayang sudah menjadi layak untuk memilih
pemimpin yang akan datang tidak lagi berdasarkan pilihan suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena yang dipilihkan, karena yang diharapkan dari masyarakat Bengkayang itu adalah pemimpin yang hadir ketika rakyat susah. Dan pemimpin yang hadir ketika rakyat itu menderita. Itu yang kata kuncinya ya, bahwa kebersamaan itu yang bisa membangun Bengkayang. Kalau masyarakatnya mendapat pendampingan dari kepala daerah yang tidak mementingkan diri sendiri, saya rasa itu harus didukung oleh semua masyarakat. Ya. Oke, Prof. Kan Bengkayang ini kan sampai berkeringatan, Profesor Dokter. Bengkayang ini kan kalau kita bagi 3 wilayah, misalnya kan ada wilayah pantai, kemudian ada wilayah tengah gitu ya, Prof. Ada wilayah atas. Kalau kita kerucutkan lagi dalam pemilihannya itu apakah pasangan yang tadi kita tonjolkan itu Sebastius Darwis dengan Rizal ini memenangi 3 wilayah ini atau berbagi gitu? Dari hasil survei saya, misalkan wilayah pantai itu Sungai Raya Kepulauan gitu ya, kemudian Capkala Monterado keliling yang di sekitaran perbatasan Mempawah dan Singkawang itu semua kompak memilih Darwis. Tambah lagi betul, karena tadi ada faktor wakil atau keterwakilan, ada Melayu, kemudian ada warna partai, itu kompak memilih Darwis. Demikian juga tengah ya, tengah itu misalkan kalau kita lihat kayak Sungai Lembah Bawang, kemudian Bengkayang kota sendiri gitu. Itu juga rata-rata memilih Darwis. Demikian juga Pegunungan Siding gitu ya, semua tetap memilih Darwis. Ketika saya tanya kenapa terjadi migrasi itu perpindahan politik gitu ya, dari yang dulu mendukung Pak Suryatman Gidek, kenapa sekarang beralih semua? Tadi harapan bahwa Bengkayang harus bersih, harus berubah. Ini ada keterkaitan dengan kasus kemarin. Iya, tidak ada keterkaitan dengan masa lalu. Jadi, jadi menurut saya warga Bengkayang harus move on. Harus move on itu harus bergerak ke arah perubahan. Bergerak ke arah perubahan adalah jangan pernah meninggalkan masa lalu. Masa lalu adalah sebagai pelajaran, dan jangan silau atau jangan ragu dengan melihat masa depan, karena masa depan adalah tantangan. Dan masa depan ada di Selo FM. Ada Selo FM. Oke, sahabat Selo FM dimanapun Anda berada, nanti masih ada satu pertanyaan lagi ya. Setelahnya lagu ini ya, kita bertanya lagi dengan Profesor. Boleh, Prof? Boleh? Siap, boleh. Tapi kita dengarkan lagu dulu di lagu siapa ini kita maunya. Tadi Profesor kayak suka Dede Kempot ya. Kita putarkan Dede Kempot yang mana nih? Prof, yang mana, Prof? Bisa. Ini juga enak nih, Kertonyono Medhet Janji. Kertonyono Medhet Janji ini satu. Oke, sahabat Selo FM, inilah lagu spesial untuk Profesor Dr. Ari Junaidi.